Pentingnya manajemen inovasi dalam sektor pendidikan dilatar belakangi karena perkembangan teknologi yang ada di dunia yang semakin pesat, akan tetapi di Indonesia sendiri masih belum optimal serta masih minim kita mengadopsi akan perkembangan teknologi tersebut. Hal tersebut dikarenakan karena minimnya literasi digital oleh para pendidik ataupun guru. Selain itu juga disebabkan karena keterbatasan perangkat serta internet yang ada di Indonesia. Di sisi lain, pada saat pandemi COVID-19, kita dipaksa untuk beralih dari sistem tradisional menjadi sistem yang lebih modern dengan menggunakan sistem daring. Akan tetapi, 96,1% menyebutkan bahwa dengan adanya metode daring tersebut, banyak siswa yang merasa bosan dikarenakan pada saat metode daring tersebut, para guru hanya menggunakan metode ceramah, pemberian materi, serta soal-soal tugas kepada para siswa. Hal tersebut dikarenakan masih banyak guru yang merasa nyaman di zona lama sehingga mereka enggan dan tidak terbuka akan inovasi yang ada, sehingga menyebabkan pendidikan Indonesia tertinggal selama 128 tahun dari negara-negara maju lainnya. Dengan hal tersebut juga dibuktikan dengan rendahnya kontribusi riset yang ada di Indonesia yang hanya sebesar 0,27%. Dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen inovasi dan yang adaptif untuk rumusan masalahnya sendiri terdiri dari 3 hal, yaitu apa faktor yang mempengaruhi keberhasilan manajemen inovasi dalam dunia pendidikan tersebut, dan apakah kepemimpinan tersebut berpengaruh terhadap perkembangan inovasi dalam dunia pendidikan, serta seberapa penting pemanfaatan teknologi untuk membantu mendukung keberhasilan manajemen inovasi tersebut. Untuk manfaat dari penelitian ini sendiri terdiri dari 2 hal, yaitu untuk menambah kajian ilmiah tentang manajemen inovasi di bidang pendidikan, serta memberi bahan untuk pertimbangan sebuah instansi pendidikan dalam membuat kebijakan yang agar inovasi berjalan secara efektif. Memiliki tujuan untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan inovasi di dunia pendidikan, serta menganalisis hubungan antara elemen dalam manajemen inovasi tersebut. Oke, baik. Di sini kami juga menyertakan beberapa teori dari beberapa ahli juga. Di antaranya seperti Everett M. Rogers. Di situ beliau menyatakan bahwa inovasi dalam pendidikan terjadi melalui proses difusi, yaitu bagaimana suatu ide baru tersebar dan diadopsi dalam sistem sosial seperti sekolah. Nah, hasil dari kajian teori ini menunjukkan bahwa 4 unsur utama dalam difusi inovasi, yaitu karakteristik inovasi, saluran komunikasi melalui pelatihan, seperti seminar, dan media digital sangat mempengaruhi keberhasilan manajemen inovasi dalam konteks pendidikan. Selain itu, ada Ambarawati 2021. Beliau juga mengemukakan bahwa pengelolaan inovasi dalam institusi pendidikan menuntut adaptasi berkelanjutan terhadap kemajuan teknologi dan perubahan sosial agar mampu meningkatkan mutu dan daya saing lembaga pendidikan. Menurutnya, manajemen inovasi yang berhasil ditandai dengan adanya strategi yang terencana, pemanfaatan teknologi, serta kesiapan sumber daya dalam menghadapi perubahan dinamis global. Nah, dari kedua teori tersebut dapat kita simpulkan bahwa manajemen inovasi global yang terjadi pada berbagai sektor, beberapanya dapat diadopsi oleh sektor pendidikan untuk meningkatkan keberhasilan pendidikan pada negeri ini sendiri. Ada faktor kepemimpinan visioner. Dalam artikelnya, Wardana menegaskan bahwa pemimpin inovatif tidak hanya menjadi pengambil keputusan, tetapi juga fasilitas perubahan. Pemimpin yang visioner mampu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kreativitas, eksperimentasi, dan keberanian mengambil resiko yang sangat diperlukan dalam inovasi pendidikan. Hal ini tercantum dalam artikelnya Wardana tahun 2024. Sedangkan menurut Wibowo, strategi-strategi yang dapat digunakan oleh pemimpin perubahan yaitu yang pertama, dengan melakukan akselerasi, yang dimaksudkan adalah perubahan di masa yang akan datang. Pemimpin harus bisa menjadi sentral perubahan atau menjadi pusat perubahan. Yang ketiga,
Pemimpin harus memiliki langkah yang jelas dalam memimpin suatu perusahaan. Yang keempat, pemimpin itu menyeimbangkan antara perubahan dan kontinuitas yang ada. Dan yang terakhir, pemimpin itu harus bisa meningkatkan kepuasan para pekerjanya. Dari kedua teori di atas, itu menunjukkan pentingnya pemimpin visioner dan mampu menjadi provokator dalam perubahan dunia pendidikan ini sendiri. Tak dapat dipungkiri, kemajuan sektor pendidikan sangat bergantung pada siapa pemimpin pendidikan tersebut. Yang selanjutnya ada kolaborasi budaya dan organisasi. Budaya kolaboratif serta keterlibatan berbagai pihak dalam institusi pendidikan memperkuat praktik inovasi. Kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan pendidikan penting untuk menciptakan perubahan berkelanjutan dan inovasi. Dalam artikelnya, Afifah menyebutkan bahwa inovasi akan berjalan lebih efektif bila ada dukungan budaya organisasi yang terbuka dan kolaboratif antar tenaga pendidik, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, keberhasilan manajemen inovasi sangat bergantung pada komunikasi yang terbuka dan sinergi tim dalam menciptakan solusi bersama. Sedangkan menurut Robbins dan Coulter, beliau menyatakan budaya organisasi adalah sistem nilai dan norma bersama yang mempengaruhi cara kerja dan interaksi antar anggota organisasi. Dari kedua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya yang terbuka dan suportif sangat penting untuk mendorong kolaborasi yang kuat dan memperkuat organisasi yang pasif. Dalam pendidikan, budaya sekolah yang kolaboratif mendorong inovasi, pengembangan profesional guru, dan mencapai belajar siswa. Dan yang terakhir ada pemanfaatan teknologi digital. Seperti yang kita ketahui, teknologi merupakan salah satu elemen utama dalam inovasi pendidikan. Penggunaan perangkat digital, platform pembelajaran daring, dan media interaktif mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik dan efisiensi proses pembelajaran. Menurut Tony Bates, dalam artikelnya, teknologi digital mengubah cara kita mendesain dan menyampaikan pembelajaran. Ia memperkenalkan konsep blended learning, di mana teknologi digunakan untuk menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Sedangkan menurut Sherry Turkle, dalam artikelnya beliau menuliskan teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi sosial. Meskipun teknologi dapat meningkatkan akses dan fleksibilitas dalam pembelajaran, Turkle memperingatkan bahwa penggunaan teknologi yang berlebihan dan mengurangi interaksi sosial yang penting untuk perkembangan emosional dan keterampilan sosial siswa. Berdasarkan dua teori di atas, dapat kita simpulkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan dapat memberikan banyak manfaat seperti fleksibilitas, aksesibilitas, dan pembelajaran yang lebih personal. Namun, hal tersebut juga memerlukan pendekatan yang tepat, baik dalam hal infrastruktur, pelatihan guru, maupun dalam menciptakan keseimbangan antara pembelajaran digital dan interaksi sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode penelitian yang kelompok kami lakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu metode yang didasarkan pada data numerik atau angka dan dianalisis menggunakan statistik. Menurut Sugiono tahun 2019, pendekatan kuantitatif bersifat ilmiah karena dilakukan secara rasional, empiris, dan sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan manajemen inovasi di sektor pendidikan, khususnya di lingkungan kampus. Pengumpulan data dilakukan melalui survei daring menggunakan Google Form. Yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner atau angket yang disebarkan secara online. Kuesioner ini berisi pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh responden. Penggunaan Google Form dipilih karena dinilai efektif dan efisien dalam menjangkau responden di berbagai lokasi serta mempermudah rekap data.
Struktur kuesioner dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama data responden, yaitu mencakup informasi pribadi seperti nama, instansi, usia, serta nomor WhatsApp. Yang kedua itu pernyataan penelitian, terdiri dari 20 pertanyaan dan 1 pertanyaan esai terbuka menggunakan skala Likert 1-4, yaitu sangat tidak setuju hingga sangat setuju, yang mencerminkan 5 variabel penelitian. Yang selanjutnya ada variabel penelitian. Penelitian ini terdiri dari 5 variabel utama, yaitu X1, yaitu kepemimpinan inovatif. Contoh pertanyaannya seperti pemimpin mendukung ide inovatif, mahasiswa bebas menyampaikan ide, dan sebagainya. Yang kedua ada X2 atau budaya organisasi. Contoh pertanyaannya seperti lingkungan mendorong kolaborasi, ada mekanisme evaluasi inovasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada X3 yaitu sumber daya manusia. Contoh pertanyaannya seperti komunitas berperan dalam inovasi, fasilitas mendukung manajemen inovasi, dan lain sebagainya. Yang keempat ada X4 atau pemanfaatan teknologi. Contoh pertanyaannya seperti teknologi mempermudah inovasi, tersedia pelatihan untuk perkembangan teknologi. Yang terakhir ada Y atau keberhasilan manajemen inovasi. Contohnya seperti perencanaan sistematis, kepemimpinan visioner, administrasi yang fleksibel. Dan selanjutnya adalah teknik analisis data. Data dianalisis menggunakan bantuan perangkat lunak seperti Microsoft Excel dan Python. Analisis dilakukan secara deskriptif statistik yang mencakup yang pertama rata-rata atau mean, menunjukkan kecenderungan umum jawaban. Yang kedua median dan modus, yaitu menjelaskan jawaban yang paling sering muncul. Yang ketiga yaitu standar deviasi atau yaitu mengukur seberapa besar variasi jawaban responden. Yang selanjutnya ada hasil analisis deskriptif. Beberapa hasil penting yang dapat disampaikan yaitu yang pertama ketersediaan sumber daya atau min itu di angka 3.57 dan kepemimpinan visioner min 3.50 adalah faktor yang paling tinggi dinilai responden, menunjukkan faktor-faktor ini sangat mendukung keberhasilan inovasi. Yang kedua ada secara umum, semua pertanyaan mendapatkan skor rata-rata 3 atau setuju hingga 4 atau sangat setuju. Yang selanjutnya adalah isi data. Total responden 42 orang, terdiri dari siswa SMA atau SMK dan mahasiswa di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Yang terakhir ada analisis jawaban esai. Dari pertanyaan terbuka ditemukan beberapa tema penting. Yang pertama, partisipasi aktif mahasiswa dalam organisasi dan program kampus mendorong inovasi. Yang kedua ada kolaborasi antara dosen, mahasiswa, dan masyarakat untuk memperkuat budaya inovatif. Yang ketiga ada rasa kepemilikan mahasiswa terhadap program inovasi meningkatkan motivasi. Yang terakhir ada masukan dan ide mahasiswa menjadi bagian penting dalam proses inovasi. Oke teman-teman, jadi penelitian kami ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner melalui Google Form yang kita sebarluaskan melalui media sosial kepada 42 mahasiswa yang ada di Yogyakarta seperti UGM, UNY, Sanata Dharma, Amikom, UPN, kemudian Mercu Buana, dan lain sebagainya. Nah, dari data yang kami kumpulkan, kami mengetahui bahwa keberhasilan inovasi dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor penting. Yang menjadi faktor utama adalah dukungan pimpinan terhadap ide-ide inovatif. Sebagian besar responden setuju bahwa pimpinan memberikan ruang dan kesempatan untuk mahasiswa memberikan ide-ide inovatifnya. Kemudian, lingkungan kampus yang kolaboratif memberikan mahasiswa rasa nyaman dan memberikan mereka keberanian untuk memberikan ide-idenya tanpa takut dihakimi. Kemudian, tersedianya fasilitas dan anggaran juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan inovasi. Yang selanjutnya, pemanfaatan teknologi juga dinilai sangat berpengaruh terhadap perkembangan inovasi dan keberhasilan inovasi di sektor pendidikan. Bahkan, pelatihan dan evaluasi secara berkala ini juga sangat berpengaruh terhadap inovasi yang berkelanjutan. Keterlibatan stakeholder seperti guru, mahasiswa, masyarakat, bahkan orang tua, ini juga sangat penting untuk menjadi keberhasilan inovasi. Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa ekosistem pendidikan yang mendukung, pimpinan yang visioner, serta partisipasi dari semua pihak adalah kunci keberhasilan dari inovasi di sektor pendidikan. Jadi, inovasi yang berhasil bukan hanya soal ide, tapi soal kolaborasi, dukungan, kesiapan menghadapi perubahan, dan lingkungan yang kondusif.
Kesimpulannya, keberhasilan manajemen inovasi di sektor pendidikan, khususnya di Yogyakarta, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama kepemimpinan yang inovatif dan visioner. Lingkungan kampus yang terbuka, kolaboratif, serta mendukung aktivitas juga memainkan peran penting. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia yang komponen, fasilitas yang memadai, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan aktif dari orang tua, masyarakat, juga memperkuat keberhasilan inovasi yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Untuk sarannya, mendorong inovasi yang berkelanjutan, lembaga pendidikan perlu mengembangkan kepemimpinan yang mampu menginspirasi dan terbuka terhadap perubahan. Suasana kampus harus mendukung kebebasan berkreasi dan beraktivitas. Teknologi yang tersedia perlu didukung dengan meningkatkan keterampilan SDM agar implementasi inovasi berjalan efektif. Keterlibatan stakeholder eksternal perlu diperkuat agar inovasi tetap berdampak luas, tidak hanya berdampak di internal saja. Evaluasi secara berkala penting dilakukan untuk memastikan arah inovasi tetap sesuai dengan kebutuhan pendidikan masa kini dan masa yang akan mendatang.